Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah apa yang kamu percakapkan. Apa yang kamu percakapkan? Apa yang kamu perbincangkan? Apa yang engkau diskusikan? Apa yang engkau gumuli? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini perkataan Tuhan Yesus di dalam firman Tuhan ketika murid-murid tadi melakukan perjalanan menuju Emmaus. Lukas pasal 24 ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Apa yang kamu percakapkan? Apa yang engkau persoalkan? Apa yang menjadi fokus pembicaraanmu? Apa yang engkau percakapkan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, akhir-akhir ini apa yang ramai kita perbincangkan? Setelah 1 tahun kita memperbincangkan tentang virus COVID-19. Kemudian kita memperbincangkan betapa banyak orang yang meninggal. Salah seorang sahabat, teman, hamba Tuhan, waktu kami kuliah, dan dia berkata, jemaat yang dilayani 56 orang meninggal. Wow, karena COVID. Tidak murni sebenarnya COVID, karena memang ada sebelumnya sakit bawaan dan COVID masuk dan tidak tertolong. 56 cukup banyak. Memang jemaat banyak, 3 ribuan. Tapi 56 angka yang luar biasa. Kemudian kita mau perbincangkan sekarang vaksin. Mulai ada yang bilang apa? Enggak boleh, jangan divaksin. Itu antikristus ada di situ. Ada anam-anam di situ. Macam-macam mulai ada berita-berita lain. Kemudian ada yang kita divaksin. Kemudian setelah divaksin apa? Pembicaraan apa? Wah, demam. Oh, ada yang ngantuk. Saya lihat ngantuk tadi. Ada yang bilang efeknya apa? Aduh, mau makan terus. Enak sih kalau ada yang mau dimakan. Ada lagi vaksin yang jenis yang lain. Waduh, ini lebih keras. Yang mulai membicarakan vaksin. Ada yang tiba-tiba demam. Kemudian kita dikagetkan kemarin berita ada gempa bumi. Wah, sebelum gempa bumi ada bencana alam, badai. Badai Seroja. Ada banyak orang yang meninggal, ada banyak orang yang menderita. Kita mulai fokus melihat persoalan. Ada topan, ada longsor, banjir bandang, gempa bumi, berbagai macam penderitaan. Itu yang kita hadapi, itu fakta, itu kenyataan. Belum lagi kita mempercakapkan tentang keadaan kita. Pekerjaan yang sulit. Tadi kami bincang-bincang dengan Bapak Pecalang. Memang ada kesulitan yang luar biasa. Ada orang yang mulai mencari pekerjaan, tapi pekerjaan apa? Ada seorang teman menghubungi saya, "Pak Pendeta, apakah ada pekerjaan di Denpasar? Di tempat ini kami sudah agak kesulitan." Waduh, saya bilang, gimana, usaha apa? Saya katakan, keadaannya sama. Apa yang kita perbincangkan? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita mempercakapkan apa yang sedang terjadi akhir-akhir ini, adakah kita masih tetap mempercakapkan tentang Tuhan? Jangan sampai kita lebih fokus kepada persoalan, tetapi tentang Tuhan. Tak sedikit pun kita berbicara tentang Tuhan, tentang kebenaran. Apakah kita masih tetap mempercakapkan tentang Tuhan, atau oleh karena kedahsyatan peristiwa yang kita alami saat ini membuat kita lupa kepada Tuhan? Atau mungkin juga kita kecewa kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada orang yang akhirnya melupakan Tuhan, tidak mau tahu tentang Tuhan, dan kecewa kepada Tuhan, kecewa kepada Allah, dan merasa Allah ini sudah tidak ada. Karena fokus kepada persoalan-persoalan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, peristiwa Jumat Agung,
kematian Yesus Kristus di kayu salib. Pemandangan yang sangat mengerikan, yang luar biasa. Dan murid-murid melihat Yesus tak berdaya di kayu salib itu. Ada kekecewaan bagi mereka. Ada kekecewaan. Mereka tidak mengerti, tidak memahami mengapa Yesus mati di kayu salib. Darahnya tercurah. Ketidakmengertian mereka membuat mereka hanya fokus kepada persoalan yang terjadi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Yesus menjumpai dua murid dalam perjalanan ke Emmaus, mereka sedang membicarakan apa yang baru terjadi pada waktu itu, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Tetapi jauh lebih fokus kepada kematiannya. Sebab jika mereka fokus kepada kebangkitan Yesus, tentu mereka akan bersuka cita. Tentu mereka akan bahagia. Tentu mereka akan senang. Tentu mereka tidak berduka. Kalau fokusnya kepada kebangkitan, tetapi mereka lebih fokus kepada peristiwa yang terjadi di Jumat Agung itu. Di ayat 13 tadi pembacaan kita. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Apa yang mereka percakapkan? Mereka sedang mempercakapkan, mempersoalkan, membicarakan, merenungkan, menggumuli, terus ngomongin peristiwa yang terjadi di hari Jumat itu. Mempercakapkan, berdiskusi berdua. Saya tidak tahu apa diskusinya. Mungkin saja iya ya, kok bisa gitu ya. Aduh, kok bisa Yesusnya kok padahal dia Tuhan, kok mati begitu ya. Aduh, mungkin. Dan nanti kita lihat memang kecewa mereka, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, saking fokusnya kepada persoalan itu, perhatikan di ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, mulai berdiskusi, bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Mereka asik dengan persoalan mereka, dengan diskusi mereka, dengan apa yang dipercakapkan. Yesus datang, Yesus hadir. Apakah mereka tahu tentang kehadiran Yesus? Apakah mereka menyadari kehadiran Yesus? Oleh karena percakapan-percakapan mereka tidak mengetahui. Oh, itu Yesus. Ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus bersama dengan mereka, tapi mereka tidak mengenal Yesus. Ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Dia ngomong sama Yesus. Ya, Yesus yang disalibkan itu. Ngomong sama dia, enggak tahu ya peristiwa penyaliban itu ya. Mungkin dia ngomong, saya yang disalibkan. Tapi mereka enggak bisa lihat itu. Kenapa? Mereka asik tadi dalam perbincangan mereka, diskusi mereka. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami, ya, di ayat 17, ayat 18. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Apakah Yesus tidak tahu peristiwanya? Tahu banget. Dia yang disalibkan. Tapi Yesus bertanya bukan karena tidak tahu. Ya, katanya kepada mereka, apa itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret?
Dia adalah seorang nabi. Perhatikan bagaimana mereka mengenal Yesus. Sejauh mana pengenalan dua murid ini kepada Yesus. Dikatakan adalah dia adalah seorang nabi. Sedikit lebih rendah pemahaman itu, belum nyampai kepada pengenalan akan Tuhan. Banyak orang mengenal Yesus hanya sebatas nabi. Nabi Isa Al-Masih. Nabi Isa. Tetapi Yesus tidak hanya sekedar nabi. 3 jabatan penting dalam perjanjian lama. Imam, raja, nabi. 3 ini dijabat oleh Yesus. Dan yang artinya adalah Yesus Tuhan. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Ya, jadi jelas yang diperbincangkan mereka tadi, yang diskusikan tadi, berpikir berat, kenapa Yesus mati di salib. Ada sebenarnya harapan mereka, saudara, yang tak terwujud. Akhirnya mereka kecewa. Perhatikan di ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Dialah yang kami harapkan. Waktu itu bangsa Israel dikuasai oleh Roma. Ya, kerajaan Rom menguasai mereka. Dan mereka mengimpikan kemerdekaan, mengimpikan suatu kebebasan, mengimpikan seorang raja. Dan ketika Yesus datang dan berkata dia adalah raja orang Yahudi, yang mereka pikirkan adalah secara jasmani. Yang mereka pikirkan adalah secara lahiriah, bahwa ini akan memerintah kita, membebaskan kita dari belenggu ini, akan memberi kemerdekaan kepada kita. Ya, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dan dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur. Ya, telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka mengharapkan Yesus sebagai raja, ya, yang akan memerdekakan mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, perhatikan, kita harus fokus kepada Yesus. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak kehilangan fokus kepada Yesus? Yesus bersama dengan murid-murid. Yesus bersama dengan kedua murid dalam perjalanan ke Emmaus. Tapi mereka tidak tahu kalau itu Yesus dan ada yang menghalangi. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak kehilangan fokus kepada Yesus? Kita harus belajar dari kegagalan kedua murid yang hendak melakukan perjalanan ke Emmaus. Mereka gagal mengenal Yesus yang bersama-sama dengan mereka. Mereka gagal menyadari bahwa Yesus bersama-sama dengan mereka. Dan bahkan itu juga yang sering terjadi dalam hidup kita. Oleh karena kita fokus kepada persoalan kita, fokus kepada penyakit kita, fokus kepada pergumulan kita, kita tidak menyadari bahwa Yesus bersama dengan kita. Karena kita hanya melihat masalah kita melihat persoalan kita, terselubung. Mata kita, mata rohani kita tidak mampu melihat bahwa ada Yesus bersama dengan kita. Ada Yesus yang bisa menyembuhkan kita. Ada Yesus yang bisa mengangkat kita dari pergumulan kita. Ada Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Acap kali kita terlalu fokus kepada persoalan.
Yesus bersama dengan kita, kita tidak sadari. Mungkin kita berkata, ya saya tahu Yesus bersama dengan saya. Tapi praktik menunjukkan kita telah mempertontonkan kehidupan yang tidak menyadari Yesus ada bersama dengan kita. Kita tidak datang kepada Dia. Kita tidak berdoa. Hanya fokus kepada persoalan. Saudara, yang pertama, fokus pembicaraan kepada persoalan yang kita hadapi dapat membuat kita kehilangan fokus kepada Tuhan. Hati-hati. Inilah yang terjadi. Fakta hidup yang kita alami sekarang. Ya, karena kita fokus membicarakan, mempersoalkan, mendiskusikan situasi yang ada. Akhirnya kita tidak fokus kepada Yesus, kepada Tuhan. Bahkan kita mengabaikan kuasanya, mengabaikan kehadirannya, mengabaikan bahwa Dia bisa bertindak untuk menolong kita, memberikan damai sejahtera kepada kita atas segala persoalan yang kita hadapi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan, mereka tidak mampu melihat Yesus. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saudara mengenal Yesus? Waktu kita di gereja begitu mantap iman kita. Aku tahu Yesus Tuhan. Aku tahu Dia Immanuel. Dia bersama dengan saya. Dia bisa beri kekuatan kepada saya. Dia bisa buka jalan. Tak kala tiada jalan. Aku tahu ketika kita sedang di bait Allah. Ketika kita sedang mengalami sukacita. Ketika kita sedang fokus kepada Dia. Tapi kemudian kita pulang. Kita lihat masalah. Beras sudah tidak ada. Kompor gas nggak ada gasnya. Mulai ada tetangga bikin kacau. Ada mulai masalah. Mana Yesus? Oh enggak. Kita mulai marah-marah. Mulai kecewa. Mulai tidak menerima kenyataan. Halo? Masih bisa menerima kenyataan? Coba lihat kiri kanan dan katakan, terima kenyataan. Ya, saya senang kalau Efron bilang, Pak, terima kenyataan. Kasih tahu Efron, Papa, terima kenyataan. Mantap. Anak itu harus bisa juga bicara, Pak, terima kenyataan. Tapi Papa juga harus bisa bicara, anak harus terima. Nah, terima kenyataan. Jangan memaksa orang tua, ini keadaan sulit. Minta-minta uang terus. Halo? Masih bisa menerima kenyataan dan Yesus bersama dengan kita sekalipun kenyataan memang seperti ini. Murid-murid terlalu asik dengan persoalan yang ada, fokus kepada persoalan, membicarakan situasi yang ada dan tidak ada pikiran untuk memandang kepada Yesus yang bangkit bahwa Dia adalah Tuhan. Dan nanti kita melihat Tuhan mencela mereka. Ini fakta hidup Bapak Ibu. Enggak kuat-kuat juga kita menghadapi kenyataan ini. Baru selesai peristiwa begini, muncul lagi. Kemarin bincang-bincang dengan Ibu Pendeta, wah ini gimana nih? Badai belum selesai, gempa lagi, dan saya katakan, ya meletus lagi gunung nanti. Nah iyalah sudah gunung lagi meletus, ya hutan-hutan terbakar. Ya, angin kencang, air dari laut naik. Kita mau lari kemana? Saudara mau lari kemana? Ke gunung, gunungnya hancur. Ke laut, lautnya naik. Ke hutan, hutannya terbakar. Ke gunung, gunungnya lagi meledak lagi juga. Saudara mau lari kemana? Bapak Ibu, fokus kemana? Fokus untuk menyelamatkan diri? Kemarin waktu ibadah ucapan syukur di keluarga Pak Yanto dulu saya katakan kalau peristiwa begini kita ngeri-ngeri juga ya. Jadi kita dekat pantai loh. Kalau lautnya naik gimana? Saya bilang siapkan ban bekas cari nanti. Kemudian rakit, taruh di samping rumah. Siapa tahu air naik, angkat tempat tidur. Baru kita tiduran. Ombak. Asik ya. Tapi saudara tahu, ketika ombak datang, saudara kuncikan kamar kan? Dan kuncinya hilang. Hilang kuncinya. Sudah selesai. Makanya jangan kunci kamar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih tahu. Saudara mau fokus kemana?
fokus kepada persoalan saudara, lupa kepada Tuhan, dan tidak akan terjadi pertolongan itu, kehilangan sukacita, kehilangan berkah. Ada yang bisa menghalangi kita Bapak Ibu untuk melihat kepada Tuhan. Ada ikatan-ikatan di dalam diri kita. Ya karena fokus untuk diri sendiri, kepada situasi yang ada, mengandalkan kekuatan-kekuatan lain. Akhirnya kita tidak bisa melihat Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang bersama dengan kita, yang punya kuasa, yang hidup. Kita nggak mampu lihat itu, padahal Dia bersama dengan kita, berjalan bersama dengan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Bahkan ketika kita terjatuh, tidak sampai tergeletak, tangannya akan segera menolong kita. Tapi kita nggak bisa lihat itu, karena fokus kita tidak kepada Tuhan. Fokus kita kepada persoalan, fokus kita kepada pergumulan, fokus kita kepada kekuatan-kekuatan gaib yang lain, kuasa-kuasa kegelapan. Mengapa kita fokus kepada kuasa-kuasa kegelapan, padahal kuasa Yesus jauh lebih dahsyat, lebih hebat? Sangat menyedihkan. Ada orang-orang Kristen, dan saya dulu ada di sana, masih meminta kekuatan-kekuatan kegelapan. Sementara Yesus Tuhan adalah Allah yang berkuasa atas segalanya. Atas segalanya. Kuasa di atas, di bumi, di bawah. Segala kuasa ada pada Yesus. Saudara pelajari ini. Amin. Ada pada Dia. Tapi kita bersama dengan Dia, kita nggak tahu. Persoalanmu besar, hebat, Yesus tahu. Pergumulanmu dahsyat, ada yang mempengaruhi engkau supaya engkau tinggalkan Yesus. Yesus tahu. Yesus bersama dengan kita. Untuk itu, jangan fokus dan membicarakan persoalan-persoalan yang ada, sehingga kita lupa membicarakan tentang Tuhan, membicarakan firman Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat ayat 25. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh." Dicela mereka. Kalau saudara berkata bahwa Yesus tidak bersama dengan kita, engkau orang bodoh. Saya orang bodoh. Kalau kita berkata Yesus tidak bersama dengan kita, firman Tuhan berkata Dia Immanuel, Dia bersama dengan kita. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Itu harus dilewati, itu harus dilakukan untuk masuk dalam kemuliaan, bahkan untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Tetapi murid-murid tidak mengerti. Mereka sulit untuk percaya. Mengapa engkau lamban? Mengapa lamban untuk menerima firman itu? Mengapa ragu-ragu dengan perkataan para nabi? Mengapa ragu-ragu tentang firman? Dan ini seringkali kita hadapi, terjadi dalam hidup kita. Kita ragukan firman Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus mencela mereka. Ayat 27 dikatakan, lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa. Kitab-kitab Musa, 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ada tertulis tentang Dia, disampaikan oleh Yesus. Dan segala kitab nabi-nabi, kitab-kitab yang lain yang ditulis oleh para nabi, disampaikan oleh Yesus kepada mereka. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Tetapi mereka sangat mendesak, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk, perhatikan, waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ini peristiwa apa? Ya, ketika ayat 34, ketika mereka itu, kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Ya. Sorry. Di ayat 31, ya, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal
dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kapan mereka bisa mengerti, melihat bahwa itu adalah Yesus? Ketika itu terbukalah mata mereka. Ketika Yesus memberitahukan kebenaran, memberitahukan kitab suci, kitab para nabi yang tertulis tentang dia, kitab Musa yang tertulis tentang dia, dan ada tanda perjamuan itu memecahkan roti. Baru terbuka mereka. Oh, dia Yesus. Wow, sayang sekali bukan? Yang tadi dalam perjalanan kok nggak nyadar Yesus bersama. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, fokus pembicaraan kita kepada firman Allah dan kepada tanda-tanda ajaib dari Tuhan membuat kita tidak akan kehilangan fokus kepada Tuhan Yesus. Supaya saudara tidak kehilangan fokus kepada Tuhan Yesus, maka fokuslah kepada firman, fokuslah kepada tanda-tanda ajaib yang Yesus sudah lakukan. Perhatikan, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Saudara, kalau saudara masuk dalam hadirat Allah, baca, renungkan firman Allah, hati kita akan berkobar-kobar. Kita hanya fokus kepada Tuhan, tidak lagi fokus kepada masalah itu. Walaupun masalah memang ada, tetapi kita fokus kepada Tuhan. Kita tahu Tuhan bersama dengan kita. Firman Allah menguatkan kita menghadapi pergumulan ini. Firman Tuhan memberikan jalan keluar atas segala persoalan hidup kita. Jawabannya ada dalam kebenaran firman Allah. Fokuslah kepada firman, fokuslah kepada tanda-tanda ajaib. Saudara, tanda ajaib yang terutama adalah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau hari ini kita ada, itu adalah satu tanda ajaib dari Tuhan. Tuhan masih beri kehidupan kepada kita. Amin. Amin. Coba lihat kiri kanan, masih hidup. Itu keajaiban bagimu. Katakan, itu keajaiban bagimu. Jadi setiap kali kita bangun tidur dan hidup, oh haleluya, puji Tuhan. Fokus kepada perbuatan-perbuatan Tuhan. Artinya begini, setiap kita dalam hidup ini tidak bisa melupakan Tuhan. Karena kita masih hidup, dan hidup itu dari Tuhan. Mereka baru tahu kalau itu Yesus. Ketika Yesus memecah-mecahkan roti. Ini berbicara tentang tanda itu. Yesus berbicara tentang firman. Hati mereka berkobar-kobar, tapi masih belum percaya. Oh, kemudian ada tanda. Tuhan ambil roti, mengucap berkat, membagi-bagi. Loh, ini siapa yang pernah bikin begini ya? Loh, ini kan Yesus yang lakukan ini sebelum dia disalib. Ya, dia Tuhan. Perhatikan, setelah peristiwa itu tidak ada lagi keraguan bagi mereka. Mereka langsung kembali kepada murid-murid yang lain dan beritahu, kami sudah berjumpa dengan Yesus. Betul, Yesus hidup. Ia Tuhan, Dia bangkit dari antara orang mati. Dia berkuasa, Dia bisa menampakkan diri kepada murid-murid. Hadiratnya bisa kita rasakan sampai saat ini. Dia bisa menampakkan diri juga kepada saudara dengan perbuatannya, dengan keajaibannya, terlebih dengan kebenaran firman ini. Kita bersyukur ada firman yang bisa kita baca, renungkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, fokuslah dan bicarakanlah firman. Bicarakanlah perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Niscaya kita tidak akan melupakan Tuhan. Kita tidak akan kehilangan fokus kepada Tuhan. Tapi kalau kita nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah bersyukur atas tanda-tanda ajaib yang Tuhan berikan kepada kita, ya akhirnya kita akan lupa kepada Tuhan. Saat ada beban pergumulan yang luar biasa kita hadapi,
saya pastikan kecewa hidupnya. Kok jadi gini ya? Putus asa, putus pengharapan, tidak fokus kepada Tuhan, akan mengalami kehancuran. Untuk itu, kita fokus kepada Tuhan. Supaya jangan sampai kehilangan fokus kepada Yesus. Mari bicarakan firman, bicarakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Amin. Saya dan kita bangkit berdiri.